Ngobrol sama Toiran tuh asik. Gue tuh ngobrol tuh di tangga. Di tangga sama dia. Tangga mau masuk. Iya yang itu kan atas itu velodrome itu ya. Bukan di tangga masuk pintu pemain, ada tetangga turun kan tuh, kalau ke kanan kan ke tempat pemain buat ganti pakaian. Gue di tangga lagi ngobrol, tiba-tiba 3 pemain Kamboja lewat. Toiran dengan entengnya, nah saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama Toiran, coach cuma dijatah 3 official. Informasi yang pertama saya lihat kan 3 pertama official, ternyata Lodri ngomong 4, kata dia, untuk putra 4, untuk putri 3 official kata. Nah kira-kira siapa coach yang bakal dibawa? Udah lah ya, tutup buku lah ya, Civic Cup lah ya. Civic Cup udah kelar. Sekarang masuk ke Asian Games. Asian Games nih. Gimana nih buat TC-nya nih? Halo, kembali lagi di podcast Sportase Bincang Volley. Gila. Bang Mugi, gimana Bang Mugi? Sehat Bang? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Walaupun Indonesia nggak juara ya. Gimana nih? 2 kali kita prestasinya malah menurun tuh Bang, dari yang juara AVC, terus runner up, terus ketiga. Kan menurun tuh secara gimana nih Bang? Kenapa nih Bang? Secara prestasi emang menurun. Kita hanya menempati peringkat ketiga. Tapi satu hal positif yang gue lihat dari tim ini adalah mental bertanding mereka terjaga. Hal itu diakui sama Alvin Daniel ya. Alvin Daniel ketika usai laga perebutan tempat ketiga lawan Kamboja. Dia mengaku bahwa untuk mental nggak ada masalah, kata dia kepada awak media. Untuk mental kita nggak ada masalah, tetap percaya diri, kita mampu gini. Yang jadi masalah adalah fisik kita udah turun. Fisiknya nggak ketemu deh, peak-peaknya udah nggak dapet ya? Peak-peaknya udah nggak dapet. Kita mau apa segala macam pun, ketika fisik sudah merosot, stamina sudah habis, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi kayak apa, 3 pilar olahraga tuh ya? Iya. Fisik, skill, mental. Itu. Ketika fisik selesai, fisik apa skill sama mental nggak bisa menunjang. Karena fisik yang utama gitu loh. Dan itu diakuin Toiran. Toiran mengakui bahwa stamina anak itu sudah mulai menurun ketika semifinal melawan Vietnam di leg pertama. Leg pertama tuh. Toiran udah mengaku bahwa stamina anak tuh udah mulai turun. Gitu loh. Dan itu nggak hanya terjadi pada 1, 2, 3 pemain, tapi banyak pemain gitu loh. Hampir semuanya. Karena kan dia juga ngomong bahwa di India itu juga bukan ajang yang mudah ya. AVC Main Cup itu menurut dia juga ajang yang berat. Apalagi kita tidak menyangka bisa masuk final. Dan mainnya 3-2 terus tuh. Nah, mainnya 3-2 terus. Nah, ketika usai pertandingan final, itu anak-anak tuh nggak kembali ke hotel. Langsung ke bandara. Karena sudah check out. Udah check out, kita udah beli pesawat hari Senin ya kan. Jadi kita tidak menyangka kita masuk final dan kemudian juara. Balik ke tanah air cuman sebentar, diserah cuman sebentar, ya udah anak-anak udah persiapan lagi. Dan Toiran pun juga udah nggak fokus ke fisik, tapi lebih kepada permainan tim segala macam. Motivasi lah ya. Motivasi. Nah itulah yang diakui oleh Toiran. Dan Alvin tadi bilang secara mental kita nggak ada masalah mas, cuman stamina kita udah turun, kita nggak bisa mengeluarkan kemampuan terbaik. Tuh itu yang dikatakan terakhir di preskon hari Minggu kemarin. Oke lah, udah lah ya, tutup buku lah ya. Civic Cup lah ya. Civic Cup udah kelar. Sekarang masuk ke Asian Games. Asian Games nih. Gimana nih buat TC-nya nih? Nanti berapa nama nih? Nah ini menarik nih, kan hanya 12 nama yang dicantumkan berangkatkan ke Asian Games. Tapi Toiran sudah menyebut bahwa dia akan memanggil 20 sampai 22 pemain. 22 pemain ini 14 di antara ada squad Civic Cup kan sama AVC Men. Nah, di sini kalau saya lihat Toiran ingin menciptakan persaingan di setiap posisi gitu loh. Dan itu diakuin oleh Alvin Daniel. Alvin lagi itu ya. Alvin mengatakan bahwa dia nggak punya jaminan bahwa dia bakal dapat
tempat di posisi setter untuk Asian Games. Meskipun di AVC sama 2 kali CV Cup dia yang utama tuh ya? Yang utama, apalagi dia juga anak asuh Toyoran di Bayangkara. Alvin mengatakan bahwa itu nggak jaminan saya bisa masuk squad. Best setter lagi ya? Iya, nggak bisa. Jaminan saya bisa masuk squad buat Asian Games, dan itu diakui oleh Toyoran. Kata Toyoran, nggak ada jaminan-jaminan, semuanya harus bersaing gitu loh. Nah makanya untuk posisi setter, ini akan terjadi persaingan baru gitu loh. Siapa nih Bang? Nah, Selain Alvin Daniel, Dio atau Jason ada Jason nama kan lain nggak? kemarin kan sempat rehat ya karena menemani istrinya melahirkan. Jason bakal kembali lagi. Aku nanya Toyoran, Jason bakal balik lagi untuk ikut seleksi. Satu nama lagi adalah Jati. Dia Jati setter Palembang ya? Palembang Sumsel dan TNI AU ya TNI AU. sebenarnya kan klubnya. Jati akan dipanggil lah. Ini menarik menurut saya karena ya akan menciptakan persaingan yang sehat gitu, dan itu bagus bagi Toyoran untuk menentukan siapa nanti yang bakal jadi setter di Asian Games. Tapi kira-kira potensi Jati untuk bisa menggeser untuk dapat slot itu gimana Bang? Dia kan secara capsnya juga belum dapat ya? Dia belum pernah dapat caps kan. Tapi kan kembali lagi kepada Toyoran. Dia kan boleh dibilang punya kapasitas untuk memilih. Sebagai mantan pemain dia pasti tahu. Bisa memoles lah ya? Selain bisa memoles, dia pasti tahu mana pemain yang benar-benar dia butuhkan kan. Ya kita lihat contoh di posisi opposite lah. Iya. Nibras dipindah ke opposite gitu loh. Nibras Jadi masih itu. muda, masih 18 tahun. Coba di opposite. Nah nanti dalam seleksi nanti Toyoran pun juga bakal mencoba Boy Arnas bermain di posisi opposite. Siap. Tuh loh. Tapi kan Konsekuensinya kan ketika saya nanya ke Toyoran. Toyoran, Nibras nggak bakal dipindah ke outside. Oh nggak bakal dipindah, tetap di selama seleksi itu tetap di outside, di opposite. Jadi opposite nantinya ada Rama, Nibras plus Boy yang dicoba menjadi Boy. opposite. Nah ini kan menarik nih. Berarti outside hitter kalau emang Boy di outside hitter siapa aja yang ngisi nih? Yang udah ada nama kan berarti si Sigit, Lutfi, Farhan sama Lutfi nih yang ada nih. Nah, salah satu sumber ngomong ke saya bahwa 2 tempat outside udah pasti ketahuan lah Mas, kata dia. Ketika saya tanya untuk 4 orang itu 2 slot itu udah pasti milik Farhan sama Boy. Nah ketika Boy nanti dioper ke opposite, berarti kan tinggal Farhan nih udah pasti megang posisi outside. Siapa 3 lagi yang bakal ngisi? Nah kemarin Sigit sudah mengiyakan bahwa dia juga ikut seleksi Asian Games. Sigit emang. Nah, Lutfi juga kemungkinan juga ikut seleksi Asian Games. Saya nanya lagi sama Toyoran, sembari santai dia tuh di tangga sebelum penyerahan medali. Fahri kemungkinan dia juga bakal dipanggil lagi. Kemungkinan ya. Doni pun bakal coba dipanggil lagi. 5 nih. Nah, untuk Fahri sebenarnya Toyoran sudah menghubungi dia pada tanggal 20 Juni lalu. Sebelum si pick up. Sebelum si pick up. Oke. Fahri diminta bergabung. Terus nggak bisa. Cuman waktu itu Fahri ada satu pertimbangan yang membuat dia belum siap untuk bisa kembali lagi gabung ke timnas. Apa? Kenapa? Dia tidak mengungkapkan apa itu. Masa kendalanya apa dong? Kendalanya apa? Fahri belum dijelaskan. Cuman ketika saya tanya untuk Asian Games udah ada telepon lagi, Ri? Kepastiannya ya? Belum ada Mas. Tapi aku dengar nama kamu disebut-sebut bakal dipanggil Toyoran. Nah sejauh ini Fahri belum konfirmasi balik apakah dia bakal ikut pelatnas Asian Games atau tidak. Nah Doni juga bakal dipanggil lagi sekaligus untuk melihat cederanya kan. Kalau kata Lodri kan ketika hari pertama pelatnas tanggal 5 itu kan semua pemain bakal dites kesehatannya. Kita bakal tahu gimana misalnya Doni cederanya seperti apa. Kira-kira bakal bisa gak ya? Bakal bisa atau tidak, Agil atau bisa atau tidak. Nah, Agil Angga ya? Sempat nanya ke Toyoran sebagai pemain, kalau cedera seperti itu biasanya butuh berapa waktu lama coach? Toyoran bilang sekitar 2 bulan gitu loh. Nggak keburu? Nah, makanya nggak keburu kan, tapi dia ngeliat kondisi Doni, karena kan nah yang tadi ditanya kan ketika kondisi Doni seperti itu, Doni tetap dibawa di CV Cup leg pertama kalau tidak dimainkan. Saya tanya, kenapa tetap dibawa Doni coach kalau emang kondisinya begitu? Kita ingin beri dia semangat gitu loh. Biar nggak down ya? Biar nggak down, kita ingin beri dia terus semangat bahwa dia ayo bisa pulih gitu segala macam.
Istilahnya nggak ditinggalkan lah. Nggak ditinggalkan. Dan nih outset kan, berarti udah ketahuan kemungkinan Fahri bakal dipanggil. Nah, yang lainnya ini belum tahu siapa lagi yang bakal dipanggil. Toiran tidak membocorkan lebih banyak gitu ya. Jordan gimana Jordan? Untuk opposite atau outset itu? Bisa jadi sih ada kemungkinan ya buat untuk menciptakan persaingan di outside hitter, siapa bisa melapis dua pemain, Boy maupun Farhan ya kalau memang mereka tidak pilihan yang tergoyahkan. Atau Mark Jose enggak? Mark Jose kan opposite sebenarnya. Iya, mungkin dicoba juga enggak? Bisa jadi lah. Bisa jadi lah ya. Segala kemungkinan bakal Segala bisa kemungkinan, terjadi. okay. Ya pasti kan pelatih juga bakal menggodok siapa nih yang bakal ditelepon untuk ikut pelatnas Asian Games. Kemudian di posisi middle blocker dengan hanya 12 pemain yang diberangkatkan ke Asian Games, otomatis posisi middle blocker berkurang 1, jadi hanya 3 middle blocker yang dibawa. Oh, yang akan dibawa ya. Nah, sumber saya ngomong nyebut kayaknya satu tempat udah pasti milik Hendra nih. Best middle blocker ya. Ya, di putaran pertama leg 1 mau 2 kan. Nah, tinggal Putra Bagus, Gumilar sama Teddy Oka. Nah, ini bakal menciptakan persaingan lagi nih. Terus ada lagi nggak yang bakal dipanggil di luar 4 nama tadi itu? Belum tahu. Toiran tidak menyebut hal seperti itu. Cuman yang menarik adalah yang menarik juga di posisi libero dulu. Nah, libero nih Irfan yang absen karena Lavani ya. Lavani ketika karena patah tangan kan, sehingga batal ikut ke FVC, bakal dipanggil lagi kabarnya. Jadi ini ada 3 libero nih yang bakal ikut pelatnas nih. Raka, Irfan, Raihan. Raihan atau Raihan? Raihan yang kemarin nih. Kan beda ya doang tuh kayaknya tuh ya hurufnya. Nah, 3 pemain ini nih yang bakal memperebutkan satu posisi libero untuk Asian Games. Satu doang ya? Satu doang. Kayak Filipina kemarin tuh cuma Ibanez doang ya? Cuma Ibanez doang, gitu loh. Nah, itu baru bakal kita ketahui baru tanggal 5 nanti. Mereka semua pada masuk pada Padepokan Voli Sentul untuk hari pertama ikut pelatnas. Tuh. Nah, saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama Toiran, Coach, cuma dijatah 3 official. Informasi yang pertama saya ingat kan 3 pertama official. Ternyata Lodri ngomong 4 kata dia, untuk putra 4, untuk putri 3 official katanya. Nah, kira-kira siapa coach yang bakal dibawa gitu loh. Dia mau nyebut pertama. Tricky tuh ya, tricky banget ya. Dia mau nyebut di pertama dia butuh statistik, analitik ya. Nah, 2 lagi nih gue kurang terlalu mendengar karena ketika dia ngomong itu ada orang lain yang memanggil Toiran gitu buat foto bareng atau gimana tuh ya, pokoknya yang gue dengar pertama tuh statistik. Fisioterapi bisa jadi fisioterapi, bisa jadi dokter, bisa jadi asisten pelatih segala macem. Tapi kan kalau untuk di pinggir lapangan dia juga butuh seorang asisten pelatih untuk misalnya backup juga ya, buat ketika challenge kan. Tuh. Iya. Itu yang informasi untuk pelatnas Asian Games yang gue tahu. Tuh. Jadi tunggulah tanggal 5 ya, mungkin kita bakal kesentuh mungkin setelah tanggal 5 kali ya. Karena kan agenda di Jakarta juga lagi padat-padatnya juga nih minggu-minggu ini. Tuh. Nah, targetnya kan perunggu. Toiran optimis bisa masuk semifinal. Iya, tergantung kocokan ya. Drawingnya kan? Udah kan drawingnya kan? Enggak, drawing kan udah nih. Udah. Ntar kan pas 8 lagi kan? Kita di grup apa sih? Di grup D kayak masalah ya? Grup C apa D gitu? C ya? Iya, kalau C kita ketemunya kan? Grup A. Oh, pasti di grup A? Ketemunya kemudian bakal di grup sama Jepang dong? Pokoknya grup, nggak salah kita di grup D apa di grup A, C gitu. Pokoknya ketemu sama grup A, B sama D kalau kata Rodri gitu loh. Drawingnya. Kalau grup A tuh Jepang kalau nggak salah. Nah mungkin ya, tuan rumah kan. Iya, jadi kalau misalkan kita, berarti 2 teratas ya? Ya pasti disilang gitu lah kalau nggak salah. Iya kan 2 teratas, nah, 2 teratas. Juara grup kan? Nah karena kan Rodri sih optimis bisa lolos. Kalau Toiran optimis semifinal, Rodri ngomong untuk sementara untuk fase grup kita yakin bisa lolos. Oke lah, Iran udah nggak bisa, sulit diimbangi ya. Sulit diimbangi. Apalagi kalau misalnya dia turun dengan tim terbaiknya yang di VNL. Sementara untuk Thailand ya kita bisa lah, kita udah tahu sama-sama ketahui. Kyrgyzstan yang agak trik ini. Nah, Kyrgyzstan, gue nanya Lodri, kita masih di atas Kyrgyzstan. Kata dia nggak ada sejarah Kyrgyzstan di bola voli gitu loh. Jadi menurut Lodri
Tapi kan antisipasi. Kamboja Iya. juga nggak ada sejarah juara CIV Cup, ada Asia Tenggara lah ya. Tapi Iya, juara benar. gitu kan. Tapi kan berdasarkan pengalaman Lodri, tahu lah perkembangan volley ini. Sementara kan Asia Tenggara, Kamboja kita juga udah tahu. Gitu. Tuh. Ya pokoknya tunggu aja liputan kita ke Pelatnas Sentul Bentar lagi nih ya. minggu depan lah. Minggu depan ya. Insya Allah kita bakal main ke sana. Kita lihat siapa pemain yang bergabung, siapa nanti akhirnya yang bakal terpilih. Dan yang pasti kalau kata Thailand, dia butuh sparring partner yang kalau bisa levelnya di atas Indonesia, Lavane dong. levelnya di atas timnas Indonesia. Oh. Nah, dua negara sudah mengajukan kabarnya. Sparring partner kan negara gitu ya. Negara, dua negara kabarnya sudah mengajukan, India dan Vietnam. Nggak di Tapi atas juga kan? apakah itu Nggak di atas juga kan? nggak di atas juga? Tapi kan India Imbang lah ya, agak imbang berimbang lah. Apakah itu bakal terrealisasi atau tidak? Kita belum tahu jawabannya. Tapi dua tim itu sudah mengajukan untuk menjadi sparring partner menuju Asian Games. Idealnya sih Cina sih ya. Jadi biar kita tahu juga Ya. di levelnya dia gitu kan. Benar. Ya, Cina apakah turun dengan tim FNL-nya kemarin dikalahkan Jepang 3-1 di perempat final? Itu yang patut kita tunggu gitu loh. Kalau Jepang gua rasa sih bakal turun dengan tim terbaiknya, tuan rumah nggak mau menyanyiakan medali gitu. Medali emas di tangan tuh kalau Medali dia emas. Ya istilahnya final bisa jadi Jepang Iran. ya bisa. Jadi ya kita kalau kita lihat lagi drawingnya gimana nih gitu loh. Tuh yang kita harapkan. Ya yang penting untuk tim ASEAN Games nanti adalah tim yang benar-benar pilihan Thailand. Lantaran ya. Tuh loh, pemain-pemain yang benar-benar dipilih oleh Thailand. Kalau divisi Civica kan dia hanya tinggal pemain itu udah dipanggil. Udah dipanggil. Nggak bisa. Oh iya satu lagi. Kemarin Korea menegaskan bahwa Rifan. Nizar dan Rifan tidak bisa ikut Asian Games. Nah, jadi Thailand mengatakan bahwa ketika dia meminta Nizar dan Rifan dipanggil, dia mengaku dia tidak tahu kalau dua pemain itu sudah memutuskan mengundurkan diri dari timnas. Nah, ketika jumpa pers terakhir itu akhirnya dia mengakui bahwa Kalau ini komitmen ya. itu udah mengundurkan diri, akhirnya dia tidak memaksakan karena itu udah prinsip menurut dia. Itu udah prinsip dan saya nggak bisa mengganggu gugat. Tuh. Ya, pokoknya kita Terus kalau pemain senior lain gimana bang? Kayak Dimas, Hernanda Julfi gitu-gitu. Ada kans nggak sih apa udah tertutup apa gimana tuh buat mereka tuh? bisa jadi terbuka ya. Gitu loh. Bisa jadi masih terbuka lah mereka untuk Tapi memang kondisi untuk ya? bisa. Tapi Kondisi kan lihat ya? kondisinya apakah Thailand mau memanggil dia atau tidak. Hernanda kan juga kemarin baru berobat ke Cina lagi, nggak salah sebulan kemarin saya ngeliat Instagramnya gitu loh. Dan yang tahu banget kondisi Hernanda juga Toiran ya? Thailand juga tahu kondisi Hernanda. Udah tahu Jadi, banget itu. kalau emang itu butuh dipanggil ya kita udah panggil. Buktinya kan di divisi Men's Club. Men's Cup kemarin kan Thailand lebih banyak memainkan Gumilar dibanding Hernanda kan gitu loh. Tuh. Jadi ya tunggu saja polesan kembali Thailand di Asian Games. Oke teman-teman, sementara cukup perbincangan kita Bang Bogi ya. Oke. Kita nantikan lagi di minggu depan sudah mulai latihan ya. Tanggal Mungkin 5 sudah ada udah masuk. ulas lagi nanti memang ya. Kita akan coba liputan ke sana, kita lihat gimana kondisinya anak-anak, permainannya gimana. Gua rasa sih yang paling utama adalah ketika masuk kondisi pemain lah, benar-benar kembali digembleng sama Toiran, gitu loh. Oh dia memastikan itu tuh. Pokoknya minggu pertama berat. Iya. Pokoknya kalau pasti berat. pemain resikonya pemain udah tanggung tuh kalau udah Iya. Beda kan nggak main-main tuh udah tuh. ini yang menariknya seperti yang kata Sigit ya. Toiran ketika latihan itu bener-bener luar biasa serius. Pemain salah didenda. Dendanya gimana? Ya pokoknya denda lah, apakah denda uang atau apa segala macam gue nggak tahu ya, apa sanksi atau gimana nggak. Pokoknya pemain salah. Nah tapi ketika bertanding dia lebih soft, Santai. lebih santai kata Sigit. Udah kamu nggak usah beban kalau kata Sigit, main aja sesuai kemauan terbaik kamu, nggak usah beban gitu. Itu yang dikatakan Sigit. Jadi berbanding berbalik ketika dia bertanding, ketika memimpin latihan, Dan itu bahkan bener dia sih. lebih keras gitu. Bener. Gitu.
kalau emang mau dapet tim terbaik emang di latihan. Iya. Latihan dulu, latihan yang bener. Insya Allah hasil bagus sih bang. Asik gitu loh ngobrol sama Toran tuh asik. Gue tuh ngobrol tuh di tangga. Di tangga sama dia, tangga mau masuk. Iya yang itu kan atas itu velodrome itu ya. Bukan di tangga masuk pintu pemain, ada tetangga turun kan tuh. Kalau ke kanan kan ke tempat pemain buat ganti pakaian. Gue di tangga lagi ngobrol, tiba-tiba 3 pemain Kamboja lewat. Toran dengan entengnya rokok, langsung memberikan rokok. Rokok, asik juga nih. Udah kita ngobrol bahasa nggak kaku lah, nggak canggung gitu loh. Makanya ketika gue nanya ke coach Nur, kemarin beneran kulineran makanan India? Iya. Siapa aja ini? Semua ya, Toran ikut. Ya? Toran ikut, bahkan dia paling semangat gitu untuk nyobain kulinernya India. Challenge gitu. Challenge, tapi pemain emang tidak ikut. Karena kan sangat jaga karena takut kondisi makanan itu bisa mempengaruhi kesehatan mereka kan. Jadi hanya tim ofisial aja tuh kemarin makanan di India kayak begitu. Yang air minumnya ternyata dimasukin lada kan. Kalau kata Coach Nur sampai dia nangis-nangis habis minum air itu. Oke, teman-teman, sementara cukup perbincangan kita. Nantikan kembali lagi di ulasan Sportase the next episode ya bang ya. Terima kasih. Tunggu episode Bincang Voli berikutnya, kita update terbaru. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Voli Indonesia. Salam Voli Indonesia gini. Yo, Oke, terbaik.